Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya Heru Susetyo, pengajar hukum dan kesejahteraan sosial di Fakultas Hukum Tas Indonesia. Kali ini izinkan saya untuk sharing terkait dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial. Apa itu yang disebut dengan pembangunan sosial, teman-teman sekalian? Karena kita mungkin mulai dari pengertian tentang negara kesejahteraan, di mana negara kesejahteraan itu bisa hadir, bisa eksis karena adanya suatu kebijakan sosial. Bahkan bisa disebutkan bahwa kebijakan sosial adalah anak kandung dari paham negara kesejahteraan alias welfare state. Kemudian yang lebih spesifik adalah negara kesejahteraan itu memerlukan kebijakan sosial karena kebijakan sosial merujuk pada seperangkat kewajiban negara alias state obligation untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap setiap warganya. Dan kenapa ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni yang mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya banyak, rekan-rekan sekalian. Maka itulah di situ perlunya suatu kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah kebijakan publik yang penting di negara-negara yang modern dan demokratis, termasuk Indonesia insya Allah. Karena kita adalah negara yang modern dan juga demokratis insya Allah. Semakin maju dan demokratis suatu negara, maka semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial. Itu suatu hal yang tak terpisahkan ya. Semakin maju dan semakin demokratis suatu negara, maka semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial. Dan di negara-negara miskin dan otoriter, kebijakan sosial kurang mendapat perhatian. Ya, sementara ketika di negara-negara maju, itu concern dengan masalah kebijakan kesejahteraan sosial, di negara-negara yang miskin, negara berkembang, justru sebaliknya, kurang concern, kurang peduli, kurang perhatian terhadap masalah kebijakan kesejahteraan sosial. Berikutnya teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan ranah kebijakan sosial itu apa saja? Apa saja ranah kebijakan sosial? Yang pertama tentunya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup minimum setiap rakyatnya. Seperti pendidikan yang dia wajibkan, ada standar minimal pendidikan sekian tahun, compulsory education, kemudian perawatan kesehatan dasar ya, alias ada minimum basic health support, health services, perawatan kesehatan dasar. Selanjutnya adalah yang disebut dengan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, alias orang-orang yang sifatnya vulnerable groups, kelompok rentan. Maka menurut Bessens, Watts, Dalton, dan Smith disebutkan suatu kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya. Dan itulah kenapa kita memahami ada 3 tujuan ya, atau 3 model kebijakan sosial, yaitu untuk mencegah terjadinya masalah sosial disebut pendekatan sifatnya preventif, mencegah terjadinya masalah sosial, kemudian mengatasi masalah sosial, fungsi kuratif, mengatasi masalah sosial, dan ketiga mempromosikan kesejahteraan alias fungsi pengembangan sebagai wujud kewajiban negara alias state obligation dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Teman-teman yang saya cintai, yang saya hormati, sekarang kita ingin mengaitkan antara kebijakan sosial dengan pembangunan sosial ya. Karena kebijakan sosial pada prinsipnya berkaitan dengan pembangunan sosial dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, di mana tujuan dari suatu pembangunan sosial adalah meningkatkan kemaslahatan ya, atau membangun kesejahteraan dari masyarakat alias developmental of well-being of the people menurut Isbandi Rukminto Adi tahun 2002. Developmental of well-being of the people. Kemudian masih menurut James Smith-Gley dalam Isbandi Rukminto Adi tahun 2002 disebutkan as a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic processes of economic development. Suatu pembangunan sosial adalah proses yang terencana, proses perubahan sosial yang terencana yang didesain, ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan dalam hubungan dengan proses yang dinamis dari suatu pembangunan ekonomi. Jadi teman-teman, tidak terpisahkan, relate, saling terhubung antara pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi. Karena pembangunan sosial itu adalah ditujukan untuk menciptakan suatu perubahan sosial yang terencana yang ditujukan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan proses yang dinamis di bidang pembangunan ekonomi. Sekarang suatu pembangunan sosial oleh karena itu merupakan suatu pembangunan yang terhubung dengan suatu pembangunan ekonomi. Dia juga harus melibatkan fokusnya itu sifatnya multidisiplin ataupun interdisiplin, teman-teman sekalian. Lalu adanya proses dan pertumbuhan serta strategi tertentu, serta perlunya ada bersifat progresif secara asal mulanya, alias dia harus punya karakter progresif suatu pembangunan sosial itu. Kemudian juga intervensionis, alias ditujukan untuk mengintervensi, berusaha untuk ikut campur tangan dengan makna yang positif tentunya, campur tangan yang positif untuk melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat, dan sifat juga inklusif and universalistic, alias sifatnya inklusif, terbuka untuk seluruh orang, dan universal, alias melingkupi seluruh kelompok masyarakat tanpa kecuali. Jadi bersifat inklusif dan juga universalistic. Selanjutnya, fokus dari suatu pembangunan sosial disebut juga ada people-centered development, pembangunan yang terpusat pada manusia, people-centered development, sebagai suatu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia. Jadi people-centered development berfokus pada manusia, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan fokus pada pemberdayaan, empowerment, dan juga development of the human dan the society, manusia dan juga masyarakat. Maka secara umum izinkan kami menyampaikan pendapat dari Edi Soeharto yang mengatakan bahwa segenap apa yang dimaksud dengan suatu pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun civil society alias masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan juga pemberdayaan sosial ya. Oleh karena itu ada 3 fungsi kebijakan sosial, ada fungsi preventif, pencegahan, kuratif. Ya, mungkin sama dengan sifatnya to cure, untuk mengobati ya. Apabila ada hal-hal yang dianggap sudah berlangsung dan ada yang salah atau yang kurang pas, maka perlu diobati atau perlu disembuhkan, dikembalikan pada tempat yang benar. Dan terakhir adalah pengembangan alias development. Jadi ada preventif, kuratif, dan pengembangan. Kemudian ada 3 kategori kebijakan sosial, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, ada yang berupa program pelayanan sosial, juga berupa sistem perpajakan. Mungkin saya pernah menyampaikannya pada kuliah terdahulu juga secara online, apa yang dimaksud dengan kategori kebijakan sosial. Dan kalau kita perhatikan, pembangunan sosial di negara maju itu barangkali ada yang terpusat di perkotaan, pembangunan di wilayah perkotaan, kemudian pengurangan wilayah industri, serta sangat ketat dengan perencanaan lingkungan ya, alias ekosistemnya terbangun dengan rapi, juga ada zonasi-zonasi tata ruang yang bagus untuk perencanaan lingkungan, serta fokus pada hubungan antara manusia dengan manusia dan dengan lingkungan hidup. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia, atau human with human, or manusia dengan lingkungan hidup, atau manusia human dengan living environment, dengan lingkungan hidup. Dan sementara yang terjadi di Indonesia, pembangunan sosial yang sekarang kita jalankan itu cenderung masih fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana sedapat mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran. Karena kalau dihilangkan tidak mungkin, banyak terjadi PHK massal di mana-mana di era pandemik, kemudian juga setelah disruptive innovation dengan adanya revolusi 4.0, ada otomatisasi, ada mekanisasi, industri produksi orang dikurangi, juga ada artificial intelligence, banyak kerja-kerja yang digantikan oleh mesin atau oleh kecerdasan buatan.
hingga angka pengangguran semakin meningkat, maka pembangunan kita masih fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan juga pengangguran. Belum ada hubungan atau link antara people-centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia, dengan sustainable development alias pembangunan yang berkelanjutan. Kami ulangi, belum ada hubungan yang baik atau yang jelas antara people-centered development alias pembangunan yang terpusat pada manusia dan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan alias sustainable development. Dan pada saat ini yang kita hadapi di era otonomi daerah, di era desentralisasi, bahwa nomenklatur di bidang kesehatan sosial yang berbeda itu di setiap daerah mungkin berbeda. Dinas mana, SKPD mana yang menangani bidang kesehatan sosial itu berbeda-beda namanya. Kedua, anggaran yang tidak tersedia cukup signifikan, anggaran yang minim, kesiapan sumber daya manusia alias SDM. Kemudian desentralisasi itu seringkali hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha yang diuntungkan alias oligarki, namun belum banyak memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Maka apalagi ditambah adanya penyimpangan, adanya korupsi, kolusi, korupsi, nepotisme, penyuapan dan sebagainya. Ini adalah tikus-tikus yang mengganggu lajunya pembangunan. Sudah ada oligarki dan juga koruptor membuat pembangunan semakin sulit mencapai kemaslahatan masyarakat. Dan apalagi ada istilah jebakan desentralisasi terhadap pembangunan sosial. Ketika program-program perencanaan itu dilaksanakan dengan prinsip money follow function, bukan function follows money. Uang itu harusnya anggaran itu harus berdasarkan kebutuhan ya, bukan jadi uangnya bukan sebaliknya anggaran berdasarkan kebutuhan. Itu yang betul, bukan sebaliknya. Function follow money. Uangnya ada, kemudian dibuatlah program-program yang seolah-olah untuk memenuhi anggaran tersebut, agar anggaran terserap walaupun barangkali tidak sangat urgent, namun agar anggaran bisa terserap. Harusnya kan function lah yang follows money, bukan money follow function, alias diadakan program supaya uang terserap walaupun mungkin nggak terlalu urgent ya. Kemudian perlu pembangunan ekonomi dulu atau pembangunan kesejahteraan sosial? Mana yang lebih signifikan? Pembangunan ekonomi atau pembangunan kesejahteraan sosial? Sepatutnya berjalan berbarengan ya, antara economic development dan juga social welfare development berjalan seiring secara harmonis. Dan terakhir juga kita harus bisa mengharmoniskan antara pendekatan globalisasi, pendekatan lokalitas. Sekarang ada istilah globalisasi dan sebagainya. Jadi pendekatan luar, pendekatan internasional, pendekatan regional, pendekatan lokal, semua harus diakomodasi sehingga bisa menciptakan pendekatan yang paling cocok untuk membangun masyarakat setempat. Demikian sharing saya pada hari ini. Senang sekali saya Heru Susetyo bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Semua kita bisa berkontribusi untuk pembangunan sosial di negara kita tercinta Indonesia di saat-saat mendatang dengan semangat yang terus menerus demi kemajuan NKRI yang sama-sama kita cintai. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.